Puluhan rumah di RT 19 Kota Baru terendam banjir. Program makan bergizi gratis dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Program 100 hari kerja hari Senin dimulai setelah retreat di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 21 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Soeba Aslamia. Dan saya Cynthia Permada, adalah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi akibat hujan deras yang melanda kota Jambi pada Kamis malam. Puluhan rumah di RT 19 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terendam banjir. Puluhan rumah di RT 19 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terendam banjir. Puluhan rumah ini terendam banjir pasca hujan deras yang melanda kota Jambi pada Kamis dini hari. Salah seorang warga, Yanti Lestari, mengatakan akibat banjir ia tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa di luar rumah. Bahkan air terus naik hingga masuk ke dalam rumah. Warga khawatir intensitas hujan yang terus meningkat, maka ketinggian air diprediksi semakin naik. Banjir ini sudah 3 hari, Mbak. Jadi ibarat kata banjir ini tadi malam dari jam 3 kami keluar nengok jam 4 tuh banjir itu sudah tinggi. Jadi lah batas rumah lah kayak gitu nah. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar permasalahan banjir di lokasi tersebut dapat segera teratasi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog cabang Sungai Penuh serap gabah kering petani di Kabupaten Kerinci. Penyerapan gabah merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta menyeimbangkan harga di tingkat petani. Perum Bulog cabang Sungai Penuh mulai menyerap gabah kering panen dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam pelaksanaannya, tim Bulog bekerja sama dengan unsur terkait seperti penyuluh pertanian dan aparat TNI, guna memastikan proses transaksi berjalan lancar dan transparan. Kepala Bulog Kantor Cabang Sungai Penuh, Afrinaldi Sinaga, mengatakan kapasitas gudang Bulog Cabang Sungai Penuh mencapai 2.000 ton, sehingga siap menampung gabah hasil serapan dari petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan adanya penyerapan langsung oleh Bulog, diharapkan harga gabah tetap stabil sehingga para petani lebih sejahtera dan pasokan beras nasional tetap terjaga. Bulog KC Sungai Penuh akan melakukan pembelian ke petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Sampai saat ini sesuai dengan program pemerintah untuk Sungai Penuh, Perum Bulog KC Sungai Penuh sudah sebanyak 50 ton. Sementara itu, para petani menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami dari petani merasa puas dengan harga dari Bulog nih. Bisa harga sekarang ini mencapai Rp6.500. Nah, kami dari petani sangat merasa senang lah. Penyerapan gabah merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta menyeimbangkan harga di tingkat petani dan konsumen sehingga para petani mendapatkan harga yang layak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski belum dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program makan bergizi gratis akan memberdayakan pangan lokal. Program ini diharapkan dapat menyentuh seluruh petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat mendapat sambutan hangat dari para petani. Bagi petani, program MBG adalah peluang emas meningkatkan kesejahteraan petani serta memperluas pasar. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal memberdayakan pangan lokal. Salah seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jarno, menyambut positif dan masih menunggu arahan kapan program tersebut terlaksana dengan baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Adanya program MBG dapat mendorong para petani untuk lebih giat dalam bercocok tanam dan meningkatkan kualitas hasil panen. Petani juga bakal termotivasi untuk menggunakan metode pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Jarno berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar lebih luas, sehingga para petani dapat terus meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Harapan dari petani itu, memang program itu pun petani tahu, Mas ya. Tapi ya itulah, aku pun ikut senang, Mas, kalau ada program itu, tapi ya pelaksanaannya belum nyampe ke sini kan. Petani padi di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memulai masa panen dan puncak panen raya yang diprediksi pada rentang Maret hingga awal April mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis tidak hanya membantu siswa-siswi menghemat uang jajan, tetapi juga mengajarkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Makan bergizi gratis terdiri dari menu 4 sehat 5 sempurna, di antaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Namun, tidak semua anak gemar mengkonsumsi makanan dengan gizi lengkap ini. Apalagi saat ini marak makanan instan yang lebih menarik dan digemari oleh para generasi milenial. Padahal makanan itu mengandung bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan. Dengan adanya makan bergizi gratis, dapat membantu para siswa-siswi mengurangi konsumsi makanan instan dan beralih pada makanan yang lebih memenuhi kebutuhan gizi. Para tenaga pendidik di SMP Negeri 17 Kota Jambi mendukung adanya pelaksanaan MBG karena para siswa-siswi dapat belajar cara hidup sehat. Bagi saya, tanggapan makan bergizi gratis ini sangat bagus. Kemudian membantu anak itu untuk berpikir pola makanan sehat. Karena selama ini kan anak-anak kalau di sekolah itu makanan itu seperti kayak mie instan, kemudian sosis, bakso bakar, itu kadang mereka sering sekali mengkonsumsi seperti itu. Jadi dengan adanya makanan bergizi gratis ini bisa membantu anak untuk belajar pola makanan sehat. Karena ini banyak bermanfaatnya bagi anak, karena memang jam-jam 12 kalau sini kan memang saat anaknya sudah siap makan siang kan, dan diberikan kepada siswa kami itu sangat bermanfaat bagi mereka. Selain menyehatkan, makan bergizi gratis juga membuat para siswa-siswi dapat menerapkan pola makan yang teratur. Karena MBG dikonsumsi secara bersama-sama dengan tepat waktu, yakni saat jam istirahat sekolah. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, makan bergizi gratis ini juga diharapkan turut menjadi penggerak ekonomi di daerah. Selain melibatkan warga lokal, program MBG juga memberikan peluang bagi produk lokal sebagai bahan baku MBG. Makan bergizi gratis merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Program ini dinilai memiliki dampak positif. Selain untuk memberikan asupan gizi seimbang bagi anak usia sekolah, juga untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pengamat ekonomi Jambi Syamsur Rizal Tan mengatakan, makan bergizi gratis ini bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena selain melibatkan warga lokal untuk penyediaan makanan, juga menggunakan bahan baku lokal, seperti beras lokal, lauk pauk, dan sayur mayur yang juga dihasilkan oleh petani lokal. Semua bahan yang digunakan untuk makan bergizi gratis harus menggunakan produk lokal, sehingga perputaran perekonomian di daerah cepat berkembang. Program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis nasional, atau kita sebut juga lah program daripada Pak Prabowo Gibran. Saya melihat bahwa program ini cukup bagus, cukup menarik, yaitu, dan ini menariknya kalau kita lihat paling tidak ada dua sisi. Yang pertama, sisi anak itu sendiri. Memang masih banyak di Indonesia ini orang, masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai makan anak-anak yang bergizi. Namanya kan bergizi. Jadi kalau bergizi itu artinya tentu sudah diperhitungkan menu makanannya, yaitu sehingga memenuhi standar. Syamsur Rizal Tan juga mengatakan, penggunaan bahan baku lokal harus terus diawasi. Jangan sampai program yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit ini justru menggunakan produk luar, sehingga tidak ada dampaknya bagi daerah. Melalui makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua sektor, tidak hanya kesehatan, namun juga perekonomian.
Suwaiba Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Distribusi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Merangin dipastikan aman. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Bulog Kanwil Jambi menjamin ketersediaan beras selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran aman. Selain ketersediaan beras tercukupi, Bulog juga menjamin harga beras tetap stabil. Ketersediaan pangan menjadi upaya antisipasi lonjakan permintaan di tengah masyarakat. Pada momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan pangan terutama beras dipastikan aman. Berdasarkan data dari Bulog Kantor Wilayah Jambi, ketersediaan beras mencapai 11.000 ton, sehingga diprediksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi hingga 4 bulan ke depan. Pimpinan wilayah Bulog Kantor Wilayah Jambi, Ali Ahmad Naji Asmari berharap dengan ketersediaan beras tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir adanya kelangkaan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga beras di pasar. Selain beras, ketersediaan pangan lainnya yang tersimpan di gudang Bulog dipastikan aman, seperti gula mencapai 12 ton, minyak goreng 45.309 liter, dan tepung 406 kg. Kita kalau menjual komoditas pangan itu memang ada ketentuannya, seperti kalau kita bicara beras premium ya, itu HET-nya 15.400. Biasanya kita jual nggak sampai segitu ya, 13 ribuan gitu lah. Pemantauan ketersediaan bahan pangan di pasar terus dilakukan. Kemudian, Bulog juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar maupun pasar murah saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang bulan suci Ramadan, distribusi bahan pokok di Kabupaten Merangin berjalan stabil. Tidak hanya berasal dari petani lokal, sebagian bahan pokok juga didatangkan dari berbagai daerah seperti Sumbar, Lampung, dan lainnya. Ketersediaan pangan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam kondisi aman. Rantai pasokan atau distribusi bahan pokok berjalan stabil sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Merangin menjelang bulan suci Ramadan. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, selama sepekan, ketersediaan daging sapi mencapai 8.735 ton, daging ayam ras mencapai 27 ton, telur ayam ras 5 ton, beras mencapai 188.604 ton, cabai merah 117 ton, cabai rawit 51 ton, dan sebagainya. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, Eldawati Safitri mengatakan, daging sapi di Merangin sebagian berasal dari Provinsi Lampung. Sedangkan komoditas beras selain dari petani Merangin juga berasal dari Kabupaten Kerinci, Sumatera Barat, dan Provinsi Lampung. Sementara, pasokan ikan lokal di pasar terbilang masih rendah, sehingga Kabupaten Merangin menerima pasokan ikan dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kendati demikian, distribusi bahan pokok ini masih terbilang aman. Sementara itu, salah seorang pedagang, Susanti, mengatakan distribusi cabai tidak ada kendala menjelang bulan suci Ramadan. Namun, harga cabai merah keriting berlangsung naik. Sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Nggak tahu juga, masalahnya kemarin turun kan, sekarang naik lagi ya, kayak gitu, naik turun. Oh, naik. Terus Bu, kalau pasokan lancar Bu? Pasokan alhamdulillah lancar. Warga berharap rantai pasokan dan harga pangan terus stabil sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan selama bulan suci Ramadan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Sarawangun mengklaim keberadaan jaringan gas rumah tangga dipastikan tidak menyebabkan adanya kelangkaan gas LPG. Pemerintah akan mengubah sistem distribusi LPG 3 kg dengan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan.
Tim pengawas terpadu Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun terus menggelar pemantauan ke sejumlah pangkalan dan subpangkalan gas LPG ukuran 3 kg agar ketersediaan LPG 3 kg di lapangan aman, sehingga distribusi gas subsidi merata dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, ketika pemerintah akan menerapkan dan memperluas jangkauan pangkalan, ketersediaan LPG di wilayah Kabupaten Sarolangun tetap stabil dan terkendali. Karena sejak tahun 2020 kemarin, mayoritas rumah tangga di dalam kota Sarolangun sudah memiliki jaringan gas atau jargas. Pemda maupun Prokopimda cepat bertindak, kita langsung mendata pangkalan-pangkalan, kemudian kita langsung mendata ke agen, siapa saja yang menjadi pangkalan dari setiap agen itu. Nah, kemudian juga kita memantau harga di tingkat pengecer. Kalau saat ini sih harganya masih relatif stabil di tingkat pengecer, belum ada gejolak bagi masyarakat. Sebagian masyarakat, khususnya wilayah perkotaan di 6 kelurahan ini, dalam kota Sarolangun ini ada jargas, walaupun semuanya tidak, tapi ya sangat membantu lah. Ketersediaan LPG bersubsidi menjelang Ramadan di Kabupaten Sarolangun aman, sementara alokasi maupun pendistribusian berjalan normal. Para pengelola pangkalan selalu diminta melaksanakan penyaluran dengan tertib melalui pengaturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, harga telur ayam ras di pasar tradisional atas Sarolangun dan pasar tradisional Singkut turun. Sebelumnya di harga Rp58.000 per karpet, turun menjadi Rp52.000 per karpet. Meski pada Januari 2025 harga telur ayam ras mengalami kenaikan mencapai Rp58.000 per karpet, namun di awal Februari turun ke harga Rp56.000 per karpet. Saat ini harga telur ayam ras kembali turun menjadi Rp52.000 per karpet. Penurunan harga sudah terjadi dalam 1 sepekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun, Saipul, mengatakan, penurunan harga dikarenakan pasokan tersedia dari peternak maupun distributor. Selain itu, penurunan harga telur ayam ras ini juga disebabkan kebiasaan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian, harga telur akan kembali naik saat memasuki 2 hingga 3 hari puasa Ramadan. Harga telur di puasa ini masih stabil. Berapa? 52. Dari 54 sekarang 52. Kapan turunnya? Ya, 1 minggu. Udah kayak gitu lah, setiap mau puasa, awal puasa tuh barang tuh udah turun, dan ada lagi jalan puasa barang tuh naik. Kalau pasokannya banyak? Pasokan banyak. Ketersediaan dan pasokan telur ayam ras untuk saat ini aman dan mencukupi. Jika pasokan mulai menipis, maka pedagang akan menyesuaikan harga di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dalam segmen advertorial, diantaranya Hesnidar Haris resmi dilantik sebagai Ketua TPPKK Provinsi Jambi. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ketua Umum Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, Tri Tito Karnavian, resmi melantik Hesnidar Haris sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi periode 2025-2030. Hesnidar Haris resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi periode 2025 sampai 2030. Bersama Ketua TPPKK dari 33 provinsi lainnya, Hesnidar dilantik oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, Tri Tito Karnavian di Jakarta Kamis sore. Hesnidar Haris mengatakan, TPPKK Provinsi Jambi berkomitmen untuk siap mendukung suksesnya program Astacita yang diusung pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan nasional. TPPKK sebagai mitra strategis pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan agar berbagai program pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik di daerah melalui keluarga.
Hesnidar menekankan, membangun sinergi positif dengan seluruh pemangku kepentingan akan dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kita adalah mitra pemerintah yang tentu saja akan membantu pemerintah dalam memberikan program-programnya, termasuk tadi Asta Cita Presiden, kemudian program-program yang program prioritas yang sudah diatur di Penggerak PKK, kemudian ada lagi program baru yang nanti saya menjadi pembinanya, jadi ada lembaga baru yaitu tim Posyandu yang penasehatnya adalah gubernur. Ini sesuatu yang baru yang perlu dikerjasamakan, dan kami di tingkat provinsi sebagai koordinator untuk wilayah Provinsi Jambi bekerjasama nanti seluruh kabupaten kota Provinsi Jambi untuk masyarakat Jambi. Selain dilantik sebagai tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris juga dilakukan sebagai Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca dilantik Presiden, program 100 hari kerja pemerintah Provinsi Jambi akan dilakukan setelah Gubernur Jambi Al Haris menyelesaikan retreat di Magelang. Pasca dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2030 di Istana Negara, Gubernur Jambi Al Haris akan melaksanakan retreat di Akademi Militer Magelang. Bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia, Gubernur Al Haris tepatnya akan melaksanakan retreat selama 7 hari. Sementara untuk program awal 100 hari kerja di periode keduanya, Al Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengisi kekosongan jabatan seluruh pejabat eselon, mulai dari eselon 2, 3, dan 4. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya memaksimalkan kinerja pemerintah agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, Al Haris menyampaikan, Pemprov juga akan mengikuti perencanaan ulang anggaran atau rasionalisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Yang jelas semua penting, ya semuanya mesti dikerjakan. Ya, yang pasti saya besok masuk ke Akmil, ya retret, Pak Wagub pulang ke Jambi dengan Pak Sekda, dan beliau akan meneruskan kerjaan yang sudah menumpuk dan terjadi Jambi. Ya, nah saya selama 7 hari di situ, nanti balik ke daerah nanti yang pertama adalah tugas kami nanti mengisi kekosongan jabatan. Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung penuh suksesnya program-program nasional yang diselaraskan dengan visi misi pembangunan di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Polresta Jambi buru polisi gadungan yang nekat mencuri motor. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Antusias siswa SMP Negeri 14 Kota Jambi dalam kunjungan edukatif di Museum Sigijai Jambi cukup tinggi karena mereka dapat melihat langsung peninggalan sejarah dan mempelajari budaya Jambi dengan cara yang lebih nyata. Selama kunjungan ke Museum Sigijai, para siswa mendapatkan wawasan mendalam mengenai sejarah dan budaya Provinsi Jambi. Mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung berbagai peninggalan bersejarah, seperti arca-arca dari zaman dinasti Cina, pakaian adat dari berbagai suku di Jambi, serta rumah adat seperti Kajang Lako dan Rumah Larik. Salah seorang siswi SMP Negeri 14 Kota Jambi, Masyito Zakirah mengaku senang berkunjung ke museum karena dapat melihat langsung peninggalan sejarah dan mempelajari budaya Jambi dengan cara yang lebih nyata. Selain itu, juga mendapatkan berbagai informasi mengenai fauna khas Jambi yang berasal dari hutan-hutan di daerah tersebut. Tentunya kami mendapat sebagai siswa yaitu informasi dan pengetahuan mendalam tentang sejarah dari Jambi berupa
peninggalan arca-arca yang ada dari zaman dinasti Cina, dan juga ada baju-baju adat Jambi dari masing-masing suku. Ada juga rumah adat Jambi seperti rumah adat Kajang Lako, rumah Larik, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga meningkatkan rasa cinta terhadap warisan budaya dan sejarah daerah. Wakil Kurikulum SMP Negeri 14 Kota Jambi, Eka Hardiani, mengatakan kunjungan ini akan menjadi agenda rutin dalam proyek P5, dengan harapan agar siswa dapat lebih memahami pentingnya sejarah dan budaya lokal. Oke, kami dari SMP Negeri 14 Kota Jambi pada kegiatan kunjungan ke museum ini merupakan salah satu kegiatan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana tema yang kami ambil adalah kearifan lokal. Jadi diharapkan siswa mengetahui tentang sejarah dan budaya Provinsi Jambi melalui kunjungan ke Museum Negeri Jambi ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa lebih menghargai dan memahami sejarah serta budaya Jambi. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan generasi muda Jambi semakin mencintai dan melestarikan warisan budaya daerahnya demi menjaga identitas lokal di tengah perkembangan zaman. Kezia, Iwan, TVRI Jambi. Saudara, di awal tahun 2025, 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kota Jambi. Kasus tersebut didominasi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan juga kasus penelantaran. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian di Kota Jambi. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, diikuti dengan kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Hingga pertengahan Februari 2025, sudah ada 13 pengaduan kasus ke UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Kepala UPTD PPA Kota Jambi, Rosa Rosilawati, mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, juga membuat inovasi pelayanan informasi konsultasi mobil perlindungan atau PITA-Molin. Layanan ini meliputi pelayanan pengaduan dan konsultasi langsung melalui mobil perlindungan. Untuk kasus-kasus kekerasan yang sudah kami tangani, itu pada tahun kemarin, tahun 2024, itu sudah 177 kasus perempuan dan anak, dan yang terbanyak adalah kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian, untuk sekarang saja sampai bulan Februari ini sudah 13 kasus, dan itu masih mendominasi adalah kasus kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pengaduan kasus kekerasan, diharapkan masyarakat semakin sadar dan aktif dalam melaporkan setiap tindak kekerasan di sekitar mereka. Vivin, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Polresta Jambi masih memburu polisi gadungan yang nekat mencuri sepeda motor. Masyarakat diminta untuk dapat melaporkan kepada petugas kepolisian jika mengetahui keberadaan pelaku. Pasca aksi pencurian sejumlah kendaraan bermotor dengan menggunakan baju dinas kepolisian di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi beberapa pekan yang lalu, Satreskrim Polres Jambi hingga saat ini masih melakukan pengejaran keberadaan pelaku tersebut. Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi, mengatakan petugas kepolisian masih melakukan pengejaran keberadaan pelaku. Masyarakat dapat berperan aktif untuk membantu petugas apabila mengetahui keberadaan pelaku. Masyarakat dapat melaporkan keberadaan pelaku ke petugas kepolisian terdekat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya memberikan harta berharga kepada siapapun dan khususnya orang yang baru dikenal. Terkait polisi gadungan tersebut yang sempat viral, hingga saat ini Polresta Jambi masih terus melakukan penyelidikan kepada masyarakat Kota Jambi. Itu apabila ada melihat atau mengetahui keberadaan polisi gadungan tersebut, dimohon untuk sesegera mungkin melaporkan ke polsek terdekat ataupun langsung ke Polresta Jambi. Sebelumnya, seorang pria dengan menggunakan baju polisi nekat mencuri sepeda motor di kawasan Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kejadian muncul saat seorang pria dengan menggunakan baju kaos berlogo Polri ini memesan nasi di salah satu warung makan di lokasi kejadian. Pria tersebut memborong dagangan korban dengan 20 bungkus makanan. Setelah pesanan itu didapat, pria ini meminjam kendaraan milik warung dengan alasan untuk mengambil uang pesanan nasi berikutnya. Setelah kendaraan diberikan, hingga saat ini kendaraan tersebut tidak kunjung kembali. Asar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, inovasi menjadi salah satu kunci utama agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah tingginya persaingan. Selain itu, menjaga mutu, kualitas, dan cita rasa menjadi kunci utama agar produk UMKM, terutama makanan ringan, tetap diminati oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir, produk UMKM di Jambi mulai berkembang pesat, terutama produk makanan dan minuman, baik makanan berat maupun makanan ringan. Bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang mengeluarkan produk yang sama. Di tengah ketatnya persaingan, para pelaku UMKM harus terus berinovasi agar produknya mampu bersaing dan laku di pasaran. Salah seorang pelaku UMKM, Wati, mengatakan agar produknya tetap laris manis di pasaran harus tetap menjaga kualitas, mutu, dan cita rasa. Selain itu, pelaku UMKM harus berinovasi. Jangan hanya berfokus pada satu produk meskipun laris, tetap harus dikembangkan. Wati mengatakan awalnya hanya memproduksi keripik bawang dengan rasa original. Namun kini ia mulai mengembangkan produksinya dengan beberapa varian rasa. Tidak hanya satu produk, Wati juga mencoba membuat beberapa produk lainnya seperti stik bawang dan ciput dengan beberapa varian rasa. Pertama kualitas kita harus tetap kita jaga. Kualitas, rasa, mutu itu paling penting. Dan juga kita tidak boleh bosan-bosan untuk berinovasi. Yang keripik bawang tadinya kita hanya punya original, kita inovasi mulai ada pedas, terus ada kari ayam kayak gitu. Terus juga kalau yang untuk ini keju gitu, kita juga inovasi dari mulai rasa keju, terus kita inovasi dari ubi, terus ada coklat gitu. Terus kita nggak boleh bosan inovasi juga. Selain membuat produk makanan ringan, Wati juga membuka toko oleh-oleh yang menjual semua produk UMKM dari pelaku UMKM di Jambi. Beberapa di antaranya merupakan makanan ringan yang memiliki cita rasa khas Jambi. Dengan terus melakukan inovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen, Wati berharap dapat mempertahankan eksistensinya serta menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari oleh-oleh khas Jambi. Eba, Viola, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi lintas Andalas tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Saya Soeba Aslamia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.